Sebentar. Halo semuanya. Oke. Halo semuanya. Sudah masuk ya? Selamat malam, selamat datang di CTA atau Coba Tanya Abdi. Pas banget buat kamu para pemula. Nah, malam ini aku akan membahas banyak hal seperti yang bisa teman-teman baca nih. Oh ya, untuk teman-teman yang di Instagram, kalau mau lihat slide-nya atau mau lihat prakteknya gimana, langsung aja masuk ke link yang udah aku taruh di pin komen ya. Oke. Nah, jadi malam hari ini bersama saya, Fitri tentunya, kita akan membahas materi yang pertama, step awal yang harus dilakukan ketika kamu baru join reseller Senzo dan mendapatkan semua fasilitas belajar dari Abdi. Kemudian, kendala yang sering terjadi nih, yaitu susah login. Masih banyak banget, apalagi reseller-reseller yang baru, curhat ke admin kalau login itu susah. Oke, tenang aja. Di sini aku akan bahas dan juga akan memberikan solusi untuk teman-teman semua supaya loginnya jauh lebih lancar. Kemudian nanti kita juga akan ada praktek pemula yaitu Bitly, karena kan materi awal-awal kita akan membahas Bitly dan fungsi Bitly itu sebenarnya apa aja, terus gimana cara praktekinnya, dan yang paling penting kendala dan juga solusi yang sering terjadi ketika lagi praktek Bitly, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman semua nonton juga nih dari YouTube, ya. Mungkin muka saya kelihatan di live Instagram, tapi slide-nya hanya kelihatan di YouTube, ya. Jadi silahkan ditonton juga melalui YouTube. Oke. Dan yang terakhir, kalau waktunya memang masih cukup, saya akan buka sesi tanya jawab, ya. Langsung aja, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga live webinar malam hari ini, baik itu dari YouTube dan juga dari Instagram, berjalan dengan lancar ya. Amin. Semoga sinyalnya, sinyal teman-teman semua bagus, jadi nontonnya biar fokus. Jangan lupa di silent dulu HP-nya, supaya kalau ada notifikasi masuk, gak ganggu teman-teman lagi nonton. Sip, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, langsung aja. Nah, awal-awal aku akan langsung bahas tentang step awal. Jadi biasanya kan kalau misalnya ada yang baru join nih, reseller Senzo, mereka kan akan diberikan yang namanya, mereka akan melakukan pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran ke admin konfirmasi kan tentunya. Nah, biasanya admin konfirmasi akan memberikan atau misalnya Anda daftar melalui teman Anda. Nah, teman Anda ini akan memberikan step-step seperti ini kurang lebih gitu. Nah, kita bahas ya satu-satu karena ternyata masih banyak banget yang bingung. Jadi buat kamu yang memang masih bingung nih untuk step langkah awalnya gimana, yang masih belum bisa masuk ke dashboard atau akun belajarnya yang didapat gimana, nah ini aku akan bahas. Jadi kalau bisa mohon diperhatikan ya dengan baik. Oke, yang pertama, jadi untuk aktivasi itu kita kirimkan via SMS atau pesan masuk dan juga via email yang Anda daftarkan. Jadi ingat-ingat, kira-kira email yang Anda daftarkan itu untuk menjadi reseller itu apa? Jangan sampai emailnya salah. Jangan sampai nomor teleponnya yang Anda input pas isi data diri itu juga salah. Karena nanti kalau misalnya salah ya linknya nggak akan masuk. Jadi nanti harus misalnya ubah email dulu gitu atau ubah nomor telepon dulu. Kemudian yang kedua, nah di SMS ini atau di email ini kita akan mengirimkan link untuk aktivasi. Jadi linknya cukup diklik aja terus nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat password sendiri. Passwordnya untuk login ke dashboard reseller gitu, yang isinya fasilitas yang diberikan oleh Abdi, baik itu materi beriklan, terus ada konten-konten, kemudian ya pokoknya masih banyak lagi sana. Jadi syaratnya memang ini, harus aktivasi dulu dengan klik link yang sudah kita kasih melalui SMS ataupun melalui email, kemudian buat password khusus sendiri. Nah, aku ada saran nih buat teman-teman yang mau membuat password, ini dimanapun ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau buat password itu, sebisa mungkin dikombinasikan dengan huruf dan juga angka. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ada yang mau ngehack, itu mereka lebih susah ngehacknya. Ketimbang teman-teman, misalnya kalau misalnya mau buat password, yang paling gampang itu kan pakai nama sendiri ya. Misalnya saya buat password pakai nama saya, Fitri. Nah,
terus dikombinasiin, misalnya Fitri 2020 atau Fitri tanggal join dan yang sebagainya. Pokoknya intinya harus dikombinasikan dengan huruf dan juga angka supaya jauh lebih aman juga. Nggak mudah ditebak oleh orang lain. Nah, kemudian nanti kalau misalnya udah buat password, udah berhasil masuk nih, udah berhasil login, nanti teman-teman akan mendapatkan video pertama, yaitu judulnya welcome video. Nah, di welcome video ini akan diarahkan langkah apa yang harus dilakukan setelah nonton video itu, gitu. Nah, tapi kebanyakan setelah nonton video itu rata-rata memang masih pada bingung. Jadi setelah ini saya akan bahas baiknya setelah nonton video welcome dan masuk ke dashboard itu melakukan apa. Nah, kalau teman-teman udah sampai welcome video, itu baiknya nontonnya tuh sampai benar-benar habis, ya. Karena kalau misalnya nggak sampai habis, nggak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke dashboard. Dashboard atau akun belajar yang akan teman-teman dapetin, gitu. Oke? Nah, ini dia kita mulai masuk ke tampilan awal. Jadi tadi udah melakukan pembayaran, aktivasi akun, dedikasi linknya, udah berhasil klik linknya yang ada di SMS atau di pesan masuk atau di di email, itu udah diklik semua. Nah, terus buat password, udah selesai buat password, nonton video welcome, nah masuk ke sini kalau sudah selesai, yaitu langsung masuk ke tampilan dashboard awal. Ini tampilan home ya. Nah, kalau yang gede ini tampilan yang sebelah kanan ini itu tampilan untuk di desktop atau di laptop. Kalau yang sebelah kiri, sebelah kiri itu di desktop. Kalau sebelah kanan ini di handphone gitu. Bedanya cuma kalau misalnya di handphone itu nggak ada menunya nggak langsung keluar, jadi harus diklik dulu gitu. Jadi memang beda tampilannya, tapi sama-sama aja gitu. Nah, setelah ini teman-teman akan tampilannya akan seperti ini nih, akan di ketemu sama video selamat datang ini. Nah, video ini juga saya saranin langsung segera ditonton karena apa? Video yang ada di home ini itu adalah video update terbaru bulan ini. Biasanya nih ya, di video ini akan ada informasi tentang promo, tentang launching, tentang challenge, dan hal-hal lainnya. Jadi patut banget harus ditonton wajib sampai habis. Nah, kalau udah selesai nih, nonton video yang selamat datang ini, memang kok dari tadi panjang banget sih nonton video, ya memang seperti itu. Karena kan kita platform, karena Abdi itu kan menyediakan sistem belajarnya itu kan melalui video. Nah, kenapa kita pilih video? Karena video itu biar teman-teman jauh lebih tervisualisasi gitu dengan arahannya gitu. Bisa diulang-ulang juga karena bentuknya video. Kalau misalnya bentuknya seperti artikel atau misalnya seperti bentuk buku gitu, mungkin kalau dalam hal praktek akan sulit ya. Karena kan apalagi kalau misalnya praktek digital marketing itu kan harus benar-benar ngelihat step by step-nya gimana. Makanya kita bentuk dalam video gitu. Nah, kalau udah selesai nih nonton video selamat datang, ini kan di bawah videonya itu kan ada tombol warna biru ya, join grup Telegram Abdi dan Esenzo dan juga join bank data di Telegram. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ini, jadi nanti ketika teman-teman udah join grup Telegram Abdi dan Esenzo ini, teman-teman bisa dapat update terbaru dari Abdi maupun Esenzo. Nah, isinya ini memang kalau di Telegram ya, kalau di grup Telegram ini memang kita hampir setiap hari pasti kita ada update, mau itu info terbaru, mau challenge terbaru, pokoknya berbagai macam info terbaru terupdate. Misalnya ada sistem yang baru diupdate atau misalnya ada menu yang baru diubah, nah kita infokan di situ di grup Telegram ini. Makanya wajib banget join kalau misalnya teman-teman udah masuk. Kemudian selanjutnya join bank data Telegram Abdi juga, Abdi dan Esenzo gitu. Jadi abis join yang grup Telegram, join bank data. Nah, bank data ini isinya apa? Bank data ini isinya itu semua konten yang diperlukan untuk melakukan promosi. Ada banyak banget ribuan konten yang bisa teman-teman ambil karena itu merupakan salah satu fasilitas yang memang teman-teman dapetin setelah join reseller Esenzo gitu. Kita kita sediain produknya, terus kita sediain kontennya untuk beriklan, dan ilmunya disediakan oleh Abdi, gitu. Nah, ini langkah awal ya, jadi semuanya udah ngikutin ya, apalagi mungkin ada yang baru join nih hari ini, terus langsung nonton live CTA malam hari ini cocok banget, pas banget, langsung diikutin, oke?
Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya udah semuanya, udah join semuanya, udah nonton, udah join, langsung pilih menu training center nih yang ada di sini. Yang ada di bawahnya menu My Leads. Nah, tujuan training center ini apa? Training center ini semua materi, semua fasilitas yang teman-teman kepoin sebelum teman-teman join. Isinya itu adalah kalau training center Abdi, isinya semua materi tentang training digital marketing, mulai dari video 1 itu tentang 1, 2, 3 itu mindset dan bagi hasil sistemnya. Kemudian 4, 5 dan seterusnya, 4, 5, 6 dan seterusnya itu sudah mulai praktek. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti tutorialnya setelah menonton video 4, 5 dan seterusnya gitu. Kalau misalnya 1, 2, 3 itu masih penyamaan mindset karena kan kita butuh apa ya istilahnya? Mindset kita perlu diubah dulu nih. Sekarang kan zamannya udah digital. Nah, mindset orang-orang pebisnis digital dengan pebisnis konvensional biasa itu berbeda gitu dan cara-caranya pun juga berbeda. Makanya ada yang namanya digital marketing gitu. Makanya video 1 2 3 ini semuanya tentang mindset dulu. Nah, video 4 5 6 dan seterusnya itu teman-teman udah bisa langsung praktek. Bahkan bisa langsung ngikutin gitu. Nah, ini kan kalau di gambar saya udah kebuka semua. Kalau misalnya yang baru, biasanya itu belum kebuka semua. Jadi harus ditonton satu persatu sampai selesai. Tujuannya buat apa? Supaya nanti nggak lompat-lompat gitu. Mungkin ada yang pengen langsung belajar praktek Instagram, tapi ternyata dasarnya nggak ngerti. Jadinya makanya nggak pas ngiklannya itu akhirnya boncos gitu. Makanya kita sengaja bikin satu persatu gitu. Tapi tenang aja, untuk tampilan training center ini kita akan melakukan update. Update-nya kapan? Ditunggu aja. Nah, ini tadi training Abdi. Kemudian ada training Essenzo-nya juga, training produk. Jadi dua-duanya dapat, training produknya dapat, training digital marketingnya dapat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin belajar produk terlebih dahulu gitu, nggak mau langsung terjun ke praktek digital marketingnya, nggak masalah. Jadi dalemin dulu produknya gitu, ditonton dulu satu-satu fungsinya apa, kemudian khasiatnya apa, kan jadi lebih enak ketika kita mempromosikan, apalagi mempromosikannya ke teman-teman dekat kita gitu, pas misalnya tetangga nanya, emang lu bisnis apa sih? Iya nih, bisnis essential oil. Oh, emang essential oil apa? Kalau kita nggak belajar tentang produk, kalau kita nggak belajar tentang fitur-fitur produknya, pasti kita bakal susah, ya kan, jawabnya. Nah, makanya boleh banget kalau misalnya mau belajar tentang produk dulu. Silahkan, kalau mau sedikit-sedikit belajar digital marketingnya dulu juga silahkan, gitu. Tinggal ditonton aja, karena videonya juga nggak akan hilang. Dan bisa ditonton berulang-ulang gitu. Jadi memang kita sengaja si video tutorialnya ini kita rangkum dalam bentuk video gitu, bukan hanya dalam bentuk tulisan aja atau artikel. Oke, ini udah ya. Jadi stepnya silahkan dicatat. Tadi kan udah login, udah nonton video welcome, udah nonton video selamat datang juga, udah join Telegram Abdi dan Essenzo, udah join Bank Data supaya nanti teman-teman nggak perlu repot-repot yang namanya bikin konten lagi untuk promosi gitu kan biasanya mau makan waktu. Nah, makanya udah disediain nih oleh Essenzo dan juga Abdi. Nah, udah gitu langsung masuk ke materi yang kedua. Tadi untuk step awal udah pada paham kan? Mungkin belum bisa jawab ya teman-teman karena memang untuk untuk chatnya, live chatnya saya close dulu. Nanti akan saya buka kalau misalnya memang masih ada waktu. Tenang aja, kita bakal berbincang-bincang seperti ini selama 1 jam ke depan, jadi sampai jam 9. Jadi teman-teman boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti kalau udah sesi tanya jawab, langsung dikeluarin mau tanya apa aja, nanti akan saya bantu jawab. Oke, tadi udah ya, dari login. Mulai dari selesai pembayaran, konfirmasi ke admin, dapat pemberitahuan kalau akunnya sudah aktif, kemudian cek SMS atau inbox atau kotak masuk di email, terus nanti dapat link untuk bikin password. Setelah bikin password, terus teman-teman juga dapat nonton video welcome. Saya sampai lupa. Nonton video welcome, abis nonton video welcome, nonton video selamat datang yang di home dashboard.
Kemudian join grup Telegram dan join grup bank data ya. Di Telegram juga itu sama. Makanya jangan lupa download aplikasi Telegram. Ya, yang gambarnya tuh kayak apa sih namanya? Pesawat terbang kertas gitu yang dilipat-lipat. Itu. Jangan lupa download itu supaya nanti bisa langsung join bank data dan juga grup Abdi dan Exenzo. Oke. Nah, kita langsung masuk nih ke kendala yang sering dialami. Ini part 1 ya. Jadi, oh ya, untuk live ini kita bakal rutin, aku bakal rutin bawain setiap Kamis, jadi kendala-kendala ini bakal berubah-berubah gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, yang ini part 1 yaitu susah login, karena masih banyak banget. Waktu itu saya dapat curhatan dari admin, katanya masih banyak banget nih Mbak Fitri member yang ternyata susah login. Nah, biasanya kenapa nih susah loginnya? Langsung aja. Kenapa sih susah login? Kalau saya perhatikan dari jawaban-jawabannya, yang pertama, terlalu banyak buka tab browser. Ayo, jujur, siapa yang habis buka tab browser? Misalnya, tab browser itu jadi, misalnya buka Google Chrome, terus habis buka Google Chrome, tambah tab lagi, terus buka yang lain. Habis itu tambah tab lagi, buka yang lain, buka yang lain, buka yang lain, sampai akhirnya bisa sampai 100, bisa sampai 50. Nah, biasanya itu tuh yang menghambat. Kemudian yang kedua ada juga karena cache atau cookies yang terlalu banyak. Nah, cache atau cookies ini juga bisa berpengaruh itu dari karena buka tab atau website yang terlalu banyak terus nggak dihapus-hapus tuh tabnya gitu. Itu juga akan memberatkan. Jadi memori si browsernya justru penuh gitu. Makanya nggak bisa buka website yang lain lagi. Kemudian yang ketiga ya ini biasanya emailnya salah tulis. Lupa saya daftarin pakai email apa, karena biasanya yang lupa-lupa gini tuh karena emailnya kebanyakan, dia punya email banyak, terus jadi lupa, aduh saya daftarinnya pakai yang mana ya, akhirnya tanya admin, akhirnya ya udah karena emailnya salah jadi bisa login. Kemudian yang keempat, passwordnya salah tulis. Nah ini, password itu kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat ya, kita pas ngetik itu kan biasanya gambarnya bintang-bintang-bintang. Nah itu sebisa mungkin biar nggak lupa atau nggak salah tulis, dicatat. Baik itu di note atau itu di handphone kan juga ada note ya. Nah, itu kalau bisa teman-teman catat. Jadi jangan sampai lupa gitu karena password kan kalau misalnya kita lupa password ya sebenarnya bisa sih lupa password gitu, tapi masa mau lupa password terus gitu. Kan enak kalau misalnya passwordnya inget langsung login. Kemudian salah link login gitu. Ada beberapa yang mau login ke dashboard Abdi dan Exenzo ternyata bukan itu gitu, bukan ke situ gitu. Dan jangan salah ya bahwa untuk akun Abdi dan Exenzo ini kita belum ada APK-nya ya, kita belum ada aplikasinya yang bisa di-download di Play Store. Jadi baru bisa dibuka di melalui Google aja, Google Chrome atau browser bawaan. Nah, kayak gini nih, gambar yang pertama yang ada Google-nya itu TP sampai 13, jadi penuh banget. Nah, kalau yang kedua ini, incorrect login itu biasanya karena pertama emailnya salah, atau juga passwordnya yang salah, gitu. Jadi makanya jangan sampai nih, email dan passwordnya salah, jadi susah gitu kan loginnya. Dan kalau untuk kesalahannya biasanya maksimal 3-5 kali. Kalau udah 3-5 kali, itu biasanya temporary lock account. Nah, kalau udah temporary lock itu, teman-teman udah nggak bisa buka, harus nunggu sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk login lagi dengan password dan juga email yang tepat gitu, yang benar, yang sesuai dengan yang didaftarkan. Oke. Nah, solusinya gimana nih? Oke. Jadi, yang pertama nih ya, karena tadi kan teman-teman banyak buka tab di browser atau di Chrome. Di-close dulu atau ditutup dulu tab browser yang memang sudah nggak dipakai lagi. Atau misalnya habis buka website apa, udah nggak dilihat lagi, ya udah di-close aja gitu. Kemudian yang kedua, lakukan pembersihan cookies atau cache melalui pengaturan, terus pilih hapus data history. Atau pilih, misalnya kalau dari handphone ya, kalau saya bukan dari Chrome, teman-teman tuh nanti di pojok kanan atas itu tuh ada titik 3 nih seperti yang di sini, yang di ini ada di sebelah sini. Ini seperti yang ini. Nah, kalau udah klik itu, kemudian teman-teman langsung pilih setting. Nah, nanti kalau nggak salah tuh ada history atau ada hapus data history atau hapus data penjelajah. Nah, teman-teman pilih itu gitu. Jadi buat ngapus data-data sebelumnya karena
ketika kita membuka beberapa website, itu kan biasanya ke data. Nah, ke data itu ada memorinya. Nah, beratnya tuh di situ biasanya. Makanya harus dihapus-hapusin. Kemudian yang ketiga, pastikan email dan password sudah benar 100%. Karena kalau misalnya masalah email dan password aja, ya itu balik lagi. Jangan sampai lupa emailnya apa yang daftarin, dan jangan sampai lupa juga passwordnya apa. Makanya passwordnya itu jangan susah-susah banget, dan jangan terlalu gampang banget. Plus dicatat. Itu paling penting banget, dicatat ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya nanti lupa password gimana? Oke, tadi saya balik dulu ke sebelumnya karena gambarnya ada di sini. Nah, ini nih yang sebelah sini, ini tuh ada di bawahnya kan ada lupa password. Nah, tinggal diklik aja. Nanti kalau misalnya teman-teman klik lupa password, nanti akan diminta untuk masukin email yang terdaftar di Abdi dan Essenzo. Nah, nanti akan di-resend untuk reset password ke email tersebut gitu. Kalau udah gitu ya udah, kita tinggal ikutin langkahnya, bikin password baru. Password barunya diingat, jangan sampai lupa ya. Memang kalau password ini saya juga masih sering lupa gitu karena kan punya banyak email juga. Oke, dan yang terakhir yang nomor 4 yaitu catat dan simpan link login berikut. Jadi tolong diingat-ingat ya teman-teman, link login ke dashboard Abdi dan Essenzo itu hanya ini, www.dashboard.abdi.app/pagar/login. Kalau misalnya login ke yang lainnya atau cuma cari Abdi doang, ya nggak akan ketemu karena link loginnya ini. Bisa juga, jadi teman-teman kalau mau masuk dulu ke websitenya akademibisnisdigital.com. Nah, nanti tuh di pojok kanan atas itu ada tombol untuk login. Nah, itu juga bisa login dari situ. Jangan login jangan mau masuk dashboard Abdi tapi loginnya di Facebook ya, ntar nggak nyambung. Nah, karena banyak yang sulit login atau kadang-kadang kan kita harus buka Chrome dulu atau harus buka browser dulu. Nah, itu sekarang ada fitur baru nih di browser. Mungkin di dashboard kita. Mungkin teman-teman yang baru belum pada tahu ya. Jadi ketika login nanti akan muncul pop-up nih seperti yang di bawah ini. Nah, itu bisa add to home screen atau jadi kalau teman-teman klik add to home screen nanti dia akan installing dan nanti si lambang Essenzo ini, logo Essenzo ini akan muncul di bagian home screen teman-teman. Nih saya contohin ya. Ini kebetulan saya udah download nih. Seperti ini. Nih yang ini. Ini nanti tinggal diklik aja. Kalau di handphone, diklik aja, otomatis dia akan langsung masuk. Masuknya juga sebenarnya ke Chrome. Nah, tapi ini kita bukan aplikasi ya. Jadi kayak memang shortcut aja. Shortcut untuk mempermudah supaya teman-teman bisa masuk lebih cepat gitu. Nggak usah ngetik-ngetik lagi, ngetik alamat email link dashboard lagi, link login lagi gitu, nggak usah. Ini mempermudah teman-teman semua. Makanya langsung dilakuin ya, langsung di add to home screen. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pop-up-nya, nggak masalah. Bentar. Teman-teman bisa dari setting itu add shortcut kalau nggak salah. Jadi, misalnya gini. Nah, ini kan saya udah login nih, terus nggak ada nih kan pop-up-nya muncul di bawah ya kan, kelihatan kan ya. Nah, di sini ada titik 3. Sebenarnya ini beda-beda ya, setiap handphone tuh beda-beda. Titiknya ada yang di atas, titiknya ada yang di bawah, pokoknya ke pengaturan. Ini nanti pilih yang pengaturan ini pengaturan di pojok kanan. Terus nanti pilih karena saya udah ada gitu ya, karena saya udah ada, jadi di sini nih di bawah find page tuh ada tulisan open Essenzo gitu. Tapi kalau teman-teman tuh tulisannya kalau nggak salah add shortcut apa install shortcut gitu. Nah gitu. Jadi lebih mudah lagi karena nggak usah buka-buka Chrome lagi ya kan. Jangan lupa di add to home screen. Oke? Oke, sampai sini udah cukup ya untuk kesulitan loginnya. Jadi biasanya kendala-kendalanya seperti ini nih yang sering ditanyakan memang ke admin gitu. Oke, nah kita mulai masuk aja nih ke praktek Bitly. Jadi untuk teman-teman yang nonton dari Instagram, mungkin nontonnya dua-duanya ya, di Instagram juga, di YouTube juga. Jadi kalau misalnya mau lihat praktek Bitly-nya, boleh langsung masuk ke YouTube-nya kita. Linknya udah aku taruh nih di bawah di pin komen. Oke, langsung aja sebelum praktek,
aku mau kasih tahu dulu nih, sebenarnya fungsi Bitly itu apa sih? Mungkin sebagian teman-teman belum ada yang ngeh ya, sebenarnya fungsi Bitly itu apa. Jadi Bitly itu sebenarnya untuk mengubah atau mempersingkat tampilan link yang sebelumnya panjang menjadi pendek. Kan link kan biasanya panjang ya tampilan link. Maksudnya misalnya www.akademidigital.com terus apa panjang banget kan kalau misalnya kita ingin mempromosikan link landing page yang kita miliki. Nah, makanya ada istilahnya platform namanya Bitly untuk mempersingkat dan juga kita bisa custom nama linknya setelah disingkat. Nah, mempersingkat dan bisa mengcustomize link yang kita miliki setelah diubah ke Bitly. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contoh dulu, setelah ini baru saya akan langsung praktekkan. Contohnya, misalnya, link awalnya seperti ini nih, panjang, www.artikel.essenzo.co.id/peppermint, tanda tanya, ref, bla gitu, panjang kan? Bayangin kalau misalnya kita naruh link ini, pas kita lagi posting di Instagram, atau kita posting di WA status, itu kan pasti akan makan tempat gitu, akan panjang banget. Nah, diubah dengan Bitly, bisa jadi seperti ini. Jadi cuma http://bitly/belanja.io. Nah, belanja IO-nya ini tuh saya ubah atas kemauan saya sendiri. Teman-teman juga boleh berkreasi gitu. Misalnya ini kan link landing page Peppermint. Nah, kemudian saya ubah nih link landing page Peppermint, diubah bit.ly-nya bit.ly/belanja.io. Itu nanti masuknya juga akan sama gitu. Jadi kalau bit.ly itu hanya merubah si tulisannya aja, bukan merubah dalam landing page-nya gitu. Oke, langsung aja ya, biar teman-teman ada gambaran. Jadi saya akan langsung coba praktekkan. Nah, pertama-tama masuk dulu ke kemana coba? Ke Bitly-nya, ke website Bitly-nya ya. Jadi masuk dulu ke website Bitly-nya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pastinya kita harus bikin akun Bitly dulu, akun khusus Bitly. Jadi akun dashboard Abdi Essenzo itu bukanlah akun Bitly, beda lagi ya, karena bukan satu perusahaan gitu, beda perusahaan. Ini kan platform yang berbeda sendiri. Kita belum punya untuk shorten link seperti ini. Gitu, ini hanya suggestion aja. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah masuk ke Bitly, websitenya bitly.com, ya kayak namanya bitly.com, terus pilihnya antara login atau sign up. Kalau teman-teman udah punya akunnya, langsung pilih login aja. Tapi kalau belum punya, langsung pilih sign up aja ya. Pilih sign up atau bikin akun baru. Nah, ini saya kasih stepnya. Jadi kita klik sign up dulu. Sebentar. Untuk share screen-nya belum berubah ya? Sebentar, saya ubah dulu ya. Oke, nah ini dia. Oke, saya ulang ya. Jadi ini saya sudah masuk ke websitenya Bitly. Namanya bitly.com. Kalau sudah masuk seperti ini, tadi saya ulangnya, pilih login yang sebelah sini atau sign up yang sebelah sini. Kalau udah punya akun cukup klik login. Kalau belum punya, klik sign up aja. Nah, ini kita klik sign up, ceritanya belum punya ya, jadi kita bikinnya dari awal. Nah, di bawah sini kan ada pilihan-pilihannya. Kita nggak usah pilih nih, kita langsung lanjut aja, klik sign up lagi. Nah, di sini baru deh username teman-teman mau apa? Boleh pakai nama sendiri, boleh. Boleh pakai nama samaran, boleh gitu. Ini kan akun teman-teman sendiri. Terus masukin email address. Email address-nya mau pakai apa? Mau pakai Gmail, boleh. Mau pakai Yahoo juga boleh. Terus mau pakai apa lagi? Hotmail juga boleh. Yang penting email address-nya bisa diakses. Karena nanti kalau misalnya pengguna baru, itu akan dikirimkan email verifikasi ke kotak masuk email gitu, sama kayak pas dapat akunnya Abdi dikirimkan email verifikasi. Nah, udah nih. Misalnya udah buat username, email address dan juga password, langsung klik sign up with email. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya akun Google atau Gmail, tinggal klik yang ini nih, sign up with Google. Tinggal klik aja, terus pilih. Ini kan saya punya banyak. Nah, kebetulan saya udah pernah daftarin pakai akun yang ini, pakai email yang ini. Jadi saya langsung masuk aja.
Nah, langsung deh munculnya seperti ini gitu. Ini saya ceritanya udah punya akun, tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum punya akun biasanya semuanya nol gitu, kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, terus cara ngubahnya gimana, Mbak Fitri? Oke, cara ngubahnya gampang. Oh ya, saya mau kasih tahu juga untuk teman-teman yang belum punya laptop, tenang aja, Bitly ini ada aplikasinya. Langsung aja cari di App Store atau di Play Store, ada namanya Bitly. Terus di-download. Kurang lebih tampilannya seperti ini juga. Teman-teman juga harus login dulu atau sign up dulu. Sign up-nya juga sama. Bisa sign up menggunakan Google gitu, akun Gmail. Jadi tinggal dipilih aja mau pakai email yang mana gitu atau mau bikin email dari awal. Itu juga boleh. Nah, ini kan udah nih tampilannya seperti ini. Ini akun pribadinya teman-teman gitu. Ini akun pribadinya. Terus cara ngubah link yang panjang tadi jadi link yang pendek seperti apa? Nah, teman-teman yang udah dapat dashboard, otomatis juga akan mendapatkan yang namanya link landing page. Untuk apa? Untuk beriklan. Nih, saya tunjukin ya. Saya langsung masuk ke dashboard aja. Ini yang muncul apa nih? Karena mungkin harus satu-satu ya, sebentar. Ini saya contohin saya masuk ke dashboard. Mana? Nah, ini ceritanya saya masuk ke dashboard nih. Ini dashboard tampilan di laptop. Ini kan tampilannya gini kan. Ini masukin email, terus ini masukin password. Habis itu kalau lupa password ya udah tinggal klik ini aja. Terus kita pilih login. Login dulu supaya bisa masuk. Terus kita ambil link landing page yang sudah disediakan di menu tools. Ya, ingat-ingat. Link landing page yang sudah disediakan ada di menu tools ya. Jangan sampai bingung nanti. Link landing page ada di menu tools. Terus pilih ini landing page yang ada di bawah menu copywriting. Kemudian ini ada videonya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung untuk penggunaannya nanti bisa ditonton ini dulu. Dan kalau udah paham, langsung aja nih. Saya contohin link landing page produk ya. Nah, ceritanya saya mengubah, tadi kan udah tuh Peppermint. Di akun Bitly saya juga masih ada. Nah, sekarang saya mau ngubah yang Citronella. Nah, ini caranya tinggal diklik aja nih yang kuningnya. Ini kan ada tanda panah, bisa juga nih tanda panahnya diklik. Nah, ini kan ada 10 nih. Nah, fungsinya tuh sebenarnya buat apa sih? Jadi, setiap nomor ini sengaja kita nomorin, kenapa? Jadi, misalnya, yang Citronella 1 itu teman-teman untuk beriklan di Instagram. Terus Citronella 2 itu untuk teman-teman beriklan di Facebook. Jadi nanti ketika ada yang melakukan pemesanan, itu kan kebaca pemesanannya dari mana. Kalau Citronella 1, oh berarti ini dari Facebook, dari Instagram. Kalau Citronella 2, oh berarti ini dari Facebook. Gitu, fungsinya gitu untuk membedakan ketika beriklan di berbagai platform sosial media. Nah, ini gampang banget caranya, ini cuma tinggal di-blok aja. Kalau di handphone gimana Mbak Fitri? Kalau di handphone juga sama aja. Kalau di handphone tuh harus diklik tahan dulu, klik tahan, terus nanti digeser sampai semuanya berwarna biru seperti ini. Nah, ini terus tinggal diklik lagi, terus pilih copy atau salin. Kalau udah, langsung balik lagi ke si Bitly-nya. Sebentar. Harus kalau udah kita balik lagi ke Bitly-nya. Nah, kalau udah ke Bitly seperti ini, kita pilih yang tombol create. Ini juga sama ya, stepnya maupun yang pakai laptop atau yang pakai handphone, ini stepnya sama aja kok, gitu nggak ada bedanya. Kalau udah tadi kan kita udah salin, udah copy, otomatis ketika kita melakukan tempel atau paste, itu yang muncul yang tadi link yang kita copy. Jadi makanya copy-nya cukup satu kali aja. Ya, link yang mau kita ubah cukup satu kali. Jangan copy banyak link, terus berharap muncul semua. Enggak gitu. Cara mainnya enggak gitu ya. Jadi link yang mau kita ubah satu-satu dulu, kita copy dulu, terus nanti kita pilih yang ini, create. Create, abis itu kita tinggal klik kanan atau klik tahan nanti, kalau di handphone, terus tinggal di paste. Gitu, paste atau tempel. Nah, otomatis nih nanti dia akan mengubah linknya sendiri.
gitu. Nah, menariknya di Bitly kita bisa customize atau bisa mengubah nih link yang ini nih. Nih, link yang ini yang saya biruin. Gitu. Ini bisa diubah dengan kata-kata yang teman-teman mau. Biasanya kalau saya mengubah link Bitly itu saya menggunakan kata-kata dari fungsi si apa namanya linknya. Ini kan link untuk produk Citronella. Nah, biasanya saya menggunakan itu atau menggunakan bahasa lain juga boleh, menggunakan kata-kata lain juga boleh. Tadi kan kalau yang peppermint saya pakai nama belajar IO. Nah, kalau yang ini belanja IO, sorry. Kalau yang ini saya pakai karena fungsi Citronella itu salah satunya bisa apa namanya menghilangkan pegal-pegal, terus rematik juga bisa, gigitan serangga juga bisa gitu. Jadi saya mau pakai kalimat IO serbaguna. Serbaguna juga sih, hanya beberapa itu. Cuma memang dia fungsinya banyak. IO serbaguna, kita coba ya. Oke, bisa. Nah, ini jadi nanti ketika saya melakukan promosi, saya cukup ambil link yang ini aja gitu. Jadi ini cuma tinggal kita copy aja. Terus nanti kita paste di mana? Misalnya mau posting di Facebook, ya udah tinggal ditempel di Facebook atau dipaste di Facebook kayak gitu. Ini juga jangan lupa di-save ya. Oke, kalau sudah di-save, udah deh, udah selesai gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau beriklan menggunakan ini kan tadi Citronella 1 ya. Nih, di sini link Citronella 1. Nah, ini juga bisa diedit lagi. Misalnya mau ganti jangan IO serbaguna, misalnya apa? IO gatel-gatel boleh atau apalagi solusi gatel-gatel itu juga boleh atau solusi badan pegal-pegal itu juga boleh gitu, bebas dibebasin gitu. Mau silakan berkreasi tapi jangan yang apa ya, jangan yang aneh-aneh gitu karena nanti takutnya nggak bisa diposting kan. Jangan menggunakan kata-kata sara, jangan body shaming, jangan ya, hindari kata-kata yang negatif, kita gunakan kata-kata yang positif aja. Oke, itu tadi untuk gimana cara mengubah link landing page yang panjang ke lebih singkat atau lebih pendek gitu. Nah, Bitly ini apakah cuma bisa untuk link yang ada di dashboard aja atau link landing page aja? Enggak, bisa untuk semuanya. Misalnya teman-teman mau share video YouTube teman-teman, biar nggak kepanjangan, ya udah diubah pakai Bitly jadi lebih pendek gitu. Itu juga bisa. Bisa semua link. Segala jenis link bisa. Oke, sudah paham ya? Buat yang nggak praktek atau belum ada laptop, langsung download aplikasi Bitly di App Store atau di Play Store. Karena memang ada, dan itu jauh lebih gampang gitu. Saya juga sering menggunakan aplikasi Bitly karena memang jauh lebih mudah dibandingkan di laptop gitu. Kalau di laptop kan terlalu besar ya. Gitu. Jadi kalau di aplikasi itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, oke, itu tadi fungsi Bitly ya, dan juga cara-caranya. Nah, oke, ini step by step-nya. Jadi buat akun dulu. Jadi saya ulang lagi ya, biar teman-teman makin mengelotok nih untuk prakteknya nanti. Jadi buat akun Bitly terlebih dahulu, terus copy atau salin link landing page-nya, bisa dari HP atau bisa juga dari laptop. Kalau yang dari HP, silahkan download aplikasi Bitly-nya. Kemudian pilih create, kemudian dipaste. Jadi setelah di copy atau disalin link landing page dari dashboard, itu teman-teman pilih create dulu, baru paste di kolom yang tadi. Kan ada kolom untuk menulis linknya ya. Itu dipaste di situ atau ditempel di situ. Nah, nanti otomatis dia akan mempersingkat linknya menjadi yang tadi kamu paste gitu. Jadi Bitly akan otomatis mempersingkat link yang kamu salin tadi, yang kamu paste tadi gitu. Nah, apa namanya? Ubah otomatisnya memang Bitly bit.ly garis miring kode gitu. Itu kan susah ya. Kalau misalnya kita mau nginget-nginget juga susah. Nah, di Bitly ini memang bisa di customize gitu. Jadi kita gampang ingetnya kayak tadi.
Kita nggak perlu, kalau misalnya teman-teman udah inget nih, tadi kan bit.ly terus io serbaguna. Ya udah tinggal kita kasih aja. Misalnya ada orang yang nanyain tentang citronella. Oh, mau tahu tentang citronella? Ya udah nih, buka link ini aja. Gitu. Kita tinggal ketikin, tapi pastikan penulisannya tuh besar kecilnya sama. Tadi kan saya nulisnya e sama o-nya tuh gede, huruf kapital. Terus apalagi serbagunanya S-nya besar. Nah, itu juga harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti nggak akan sinkron gitu. Nggak akan kebuka tuh si landing page citronellanya gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke kendala dan juga solusi saat mengubah link, karena ini banyak banget yang nanya, mungkin karena masih belum familiar ya nggak apa-apa, wajar gitu, banyak kendalanya, tapi tenang aja, di sini saya akan share solusinya untuk Anda semua. Nah, yang pertama, link error. Biasanya pas lagi customize, itu kadang-kadang tulisannya link error gitu. Kalau link error, biasanya karena nama yang teman-teman gunakan untuk customize, atau nama yang teman-teman gunakan untuk mengubah yang si kode-kode tadi, menjadi nama yang teman-teman mau, itu sudah pernah digunakan. Jadi memang satu nama customize itu hanya bisa digunakan oleh satu link aja gitu. Misalnya tadi saya kan mengubah dengan nama io serbaguna. Nah, teman-teman udah nggak bisa pakai lagi tuh nama io serbaguna, harus pakai nama yang lain. Dibalik misalnya serbaguna io atau yang lainnya gitu. Dan itu biasanya karena tadi itu keterangannya link error. Jadi mengubah nama customize dengan nama lain, solusinya itu harus mengubah dengan nama lain. Ada nggak sih yang berulang-ulang linknya error terus walaupun udah diubah-ubah? Ya ada gitu, ada aja gitu. Waktu itu member bilang, saya udah sampai 20 kali, udah sampai 10 kali, tetap aja nggak bisa-bisa. Ya berarti namanya terlalu mainstream yang digunakan atau yang dipilih. Makanya jangan pakai nama yang mainstream. Ya, tapi namanya yang kreatif ya, jangan yang terlalu negatif. Ingat. Yang kedua, saat dicoba link tidak ditemukan. Nah, biasanya tadi kan udah jadi tuh bit.ly garis miring io serbaguna. Kalau teman-teman cuma asal nulis aja, kalau misalnya kita ngetik kan semuanya huruf kecil. Nah, kalau huruf kecil semua itu nggak akan ketemu karena tadi kan saya settingnya saya settingnya itu bit.ly garis miring E besar, terus O besar, serbagunanya S-nya besar gitu. Jadi serbaguna. Jadi IO serbaguna. Nah, penulisannya itu harus bener-bener plok-plok sama gitu, nggak boleh beda. Kalau misalnya beda, ya linknya nggak bakal ditemukan. Jadi dicek kembali, apakah nama linknya sudah benar dan sudah sesuai dengan penulisannya. Kemudian yang ketiga, yaitu link yang muncul bukan landing page di dashboard. Nah, ini kemungkinan ada salah ubah link. Jadi udah di copy, teman-teman lupa, teman-teman copy link yang lain lagi, terus diubah namanya jadi misalnya bit.ly, misalnya tadinya mau ubah link citronella, terus tahu-taunya pas udah berubah gitu ya, pas dicoba link bit.ly-nya, tahu-taunya link lain gitu, bukan link citronella ini, bukan landing page citronella ini. Nah, itu kemungkinan salah gitu. Jadi makanya pas udah selesai berubah, kan kita bisa lihat lagi tuh link aslinya. Nah, link aslinya udah bener belum? Landing page yang kita copy dari dashboard. Kalau misalnya salah, ya udah tinggal kita edit lagi gitu. Oke, yang keempat, landing page di dashboard tidak berubah. Ya, memang karena tadi Bitly itu bukan punyanya Abdi dan Essenzo. Bitly itu punya platform lain. Kita hanya menyarankan menggunakan link ini aja, aplikasi Bitly aja. Sebenarnya ada berbagai macam platform untuk memendekkan atau mempersingkat link menjadi pendek tadi kayak Bitly. Cuma yang lebih gampang dan lebih mudah plus gratis gitu ya, itu hanya Bitly. Yang lain-lainnya sebenarnya gratis, cuma kalau menurut saya nih, menurut pengalaman saya kan juga pernah coba-coba aplikasi yang lain ya, platform-platform yang lain. Itu lebih tampilannya nih ya, lebih friendly si Bitly ini gitu, lebih mudah dipahami oleh si Bitly ini. Apalagi untuk teman-teman yang pemula nih, yang memang baru familiar dengan aplikasi Bitly ini. Lebih mudah mengoperasikan Bitly dibandingkan teman-teman nyoba di aplikasi yang lainnya gitu. Oke, jadi pastikan ya, jangan sampai
ngambil link yang salah gitu. Nanti jadinya aneh loh, kok malah link ini gitu pas di-share ke konsumen, loh kok linknya beda gitu, nggak nyambung. Oke, yang kelima yaitu tidak bisa mengubah link ke Bitly atau mengubah link dengan Bitly itu ada karena mengubah link dengan Bitly itu ada batasannya gitu. Misalnya tadi kan ada 10. Teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu 10-10-nya diubah. Cukup misalnya 1 atau 2. Tergantung misalnya teman-teman mau promosi di mana aja. Tentuin. Misalnya mau di yang common aja. Yang common tuh biasanya di Instagram, terus di Facebook, sama di mana? Di Google atau di ya sekarang bolehlah TikTok gitu. Kalau misalnya mau fokusnya 2, YouTube Instagram sama Facebook, ya udah berarti yang diubah 2 aja. 2 landing page gitu. Cukup yang landing page yang pertama sama landing page yang kedua gitu. Nggak perlu ngubah-ngubah landing page semuanya gitu. Karena kan cukup cukup satu link aja yang digunakan gitu. Nggak perlu semuanya gitu. Oke, kecuali mau iklannya banyak ya. Misalnya kalau iklan di Facebook kan kita bisa yang namanya duplikat iklan. Nah, itu kita bisa beda-bedain tuh linknya gitu. Biar ketahuan ini orang mesen masuknya dari iklan yang mana gitu ya. Jadi ada batasannya. Oh ya, batasannya itu minimal 50 kali dalam sehari. Jadi mengubah link itu cukup, makanya mengubah link nggak usah banyak-banyak gitu. Cukup 1-2 aja. 3 juga boleh ya, tergantung teman-teman mau promosinya di berapa sosial media gitu. Oke deh, untuk kali ini kita sudah hampir habis nih. Jadi saya ulangin dulu lagi ya dari awal. Jadi yang pertama tadi pastikan teman-teman email dan juga nomor teleponnya itu sesuai sama, jangan sampai salah. Terus dicek lagi apakah link aktivasinya sudah dapat atau belum. Kalau misalnya belum dapat, ya udah konfirmasi lagi ke admin konfirmasi atau teman Anda yang mengajak Anda konfirmasi lagi kok belum masuk gitu. Nanti dicekin apakah emailnya benar atau emailnya salah. Karena kalau email beda huruf aja itu udah nggak akan masuk gitu, nggak akan kekirim. Ya sama aja kayak nomor telepon kan. Nomor telepon salah satu angka aja kan orang nggak akan bisa nelpon, nggak akan bisa SMS, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa ditonton video-videonya, video selamat datang, itu video yang wajib teman-teman nonton kalau misalnya nggak mau ketinggalan promo bulan ini. Terus jangan lupa join Telegram Abdi dan Esenzo, bank datanya juga. Habis itu kalau udah join semuanya langsung masuk ke training center. Ada 2 ya, training center Abdi dan training center Esenzo. Kalau mau mendalami produknya dulu, boleh ke training center Esenzo dulu. Training Esenzo dulu. Kalau mau mendalami digital marketingnya atau dari sisi bisnisnya, boleh ke training Abdi dulu. Dan ditontonnya kalau bisa satu persatu. Dan ini sebenarnya tips sih. Tips supaya teman-teman nggak cepat lupa. Pas lagi nonton, itu kalau bisa dicatat poin-poin pentingnya. Baik itu video 1, video 2, 3, 4, sampai video 25 dan lebih lagi gitu. Itu pastikan dicatat. Karena kan kalau misalnya kita nonton aja nih, itu nggak akan ingat gitu. Jadi kalau bisa dicatat. Jadi pas lupa, oh tinggal buka catatan gitu. Oke. Kemudian itu udah. Terus kendala nggak bisa login, susah login mungkin karena terlalu banyak buka tab. Tadi coba dicek lagi nih browsernya. Kebanyakan nggak buka tabnya? Kalau masih kebanyakan, dihapus-hapusin dulu, di-close-closein dulu semuanya. Soalnya itu juga yang biasanya bikin berat. Itu karena kan ketika kita buka aplikasi, dia kan nge-loading data ya. Ketika kita buka website, dia nge-loading data. Nah, itu ada memorinya yang tersimpan gitu, dan itu cukup berat juga gitu. Itu dihapus-hapusin, terus clear cookies juga bisa, clear cache juga bisa. Dan jangan lupa untuk mempermudah login, add to home screen ya, add to home screen. Jadi teman-teman nggak perlu buka Chrome dulu, nggak perlu buka browser dulu, langsung aja pencet gambar Esenzo gitu, logo Esenzo, langsung deh bisa login. Terus pastiin email dan passwordnya nggak salah dan nggak lupa, oke? Terus udah gitu masuk ke Bitly, kita praktek Bitly tadi, silahkan diingat-ingat. Pertama jangan lupa bikin akunnya dulu karena akun Abdi dan akun Bitly itu beda ya, beda teman-teman. Terus
yang paling mudah memang login menggunakan Gmail atau Google. Kemudian teman-teman juga bisa download di handphone karena ada aplikasinya. Terus kalau udah tinggal di copy paste aja. Tadi cara copy paste udah paham kan? Nih, coba saya praktekin lagi ya. Cara melakukan copy kalau misalnya di laptop nih, ini diklik, terus ditahan, di blok nih sampai sini. Terus klik kanan, terus pilih copy. Ya pokoknya gampang lah. Nah, kalau di handphone memang agak-agak tricky, teman-teman. Jadi apalagi kalau misalnya tulisannya kecil gitu ya. Nih, saya coba. Misalnya kita mau copy landing page dari HP. Sebentar. Nah, kalau buka dari handphone itu kan memang tulisannya jauh lebih kecil ya dibandingkan dari laptop. Nih, misalnya udah masuk nih ke landing page. Nah, nih saya udah masuk landing page, ya kan? Terus emang cara copy-nya tuh harus diklik tahan nih bener-bener di ininya, di di tulisannya. Nah, ada yang handphonenya langsung ngeblok semua seperti ini, ada yang cuma tulisan sedikit aja. Nah, itu caranya tinggal ditarik aja nih yang ininya, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya teman-teman. Ini tinggal ditarik aja nih, digeser, ini kan ada tombol ya. Nah, nanti dia akan muncul pop-up seperti ini. Langsung pilih copy, gitu. Udah simple caranya. Kalau paste juga sama, gampang banget. Cuma tinggal paste di tempat yang memang untuk mengetik gitu. Oke. Nah, sampai sini udah paham ya. Silahkan dicatat semuanya, kendala-kendalanya juga diingat-ingat, pastikan dicatat. Jadi kalau misalnya ada kendala lagi, teman-teman nggak bingung lagi gitu, nggak bingung gimana cara menyelesaikannya karena ya kan udah tahu kan udah nonton CTA kali ini. Oke? Ya, aku juga mau ingetin lagi, untuk CTA ini kita akan live rutin setiap hari Kamis, jadi pastiin teman-teman selalu ikutin setiap hari Kamis, apalagi untuk teman-teman yang pemula, karena kan setiap minggu pasti kita ada teman-teman pemula, ya kan? Dikasih tahu teman-teman yang lainnya yang belum action, supaya teman-teman bisa abis nonton ini bisa langsung action, ya, bisa lebih cepat prakteknya, bisa lebih cepat dapat penghasilannya, oke? Sip. Nah, sekian dulu untuk CTA kali ini. Karena kita masih sekitar ada waktu sebelum jam 9, ya, karena kalau live di Instagram itu kan sebentar aja, cuma 1 jam apa kalau nggak salah, ya, nggak bisa lama-lama. Oke, saya akan buka tanya jawab untuk 5 pertanyaan aja deh, ya. Saya akan cek dulu nih di Instagram. Apakah sudah banyak yang bertanya? Ya. Jadi teman-teman yang mau tanya, boleh langsung ke Instagram aja, karena saya lebih mudah untuk ngeceknya. Oke. Oke. Yuk, yang mau bertanya, silahkan langsung masuk aja ke ke Instagram, karena kalau di YouTube dia agak loadingnya lama. Karena untuk materinya tenang aja, materinya udah selesai. Yang mau bertanya, yang masih bingung, yang Mbak Fitri saya tetap aja susah login. Tetap aja linknya nggak bisa di-copy, gimana ya caranya? Boleh kok, silahkan ditanyakan ya. Oke. Telat, ini temanya apa ya? Temanya, materinya ada banyak. Tentang langkah awal, tentang landing page, gitu. Oke, ini mungkin ada yang tanya. Oke, saya sudah pakai Bitly, tapi saya juga masih suka pakai landing page. Oh, boleh. Well, kalau teman-teman bingung cara ngubah link landing page pakai Bitly, ya nggak apa-apa, pakai yang lama aja. Maksudnya pakai yang ada di dashboard aja. Kalau satu landing page buat semua gimana, Kak? Ya nggak apa-apa, cuma memang nanti nggak ketahuan si konsumen A itu belinya dari mana sumbernya gitu. Oke. Untuk tayangan ulangnya nanti bisa diklik aja link YouTube-nya ya. Siapa nih? Pak Abdurrahman. Oke. Astaga, telat. Oke. Oke, Mbak, link Bitly-nya tidak bisa berubah nama. Tulisannya tidak connect. Gimana ya? Oh, kalau misalnya tidak connect, mungkin karena sinyal juga gitu.
pastiin sinyalnya bagus ya, kuotanya jangan sampai habis, oke? Kalau yang di live kita nggak di-save nih, Kak. Jadi kalau mau langsung lihat yang di YouTube-nya aja ya. Oke. Jadi intinya pastikan kalau misalnya teman-teman mau praktek menggunakan mengubah link ke Bitly itu jangan sampai pakai nama yang sama dengan orang lain. Dan nggak bakal bisa sih sebenarnya kayak yang tadi saya bilang, ketika ada muncul notifikasi link error itu tandanya linknya atau nama link yang ada di Bitly-nya sudah digunakan oleh orang lain. Jadi jangan sampai jadi harus cari nama yang lain lagi gitu. Makanya sekreatif mungkin gitu. Tadi jangan ngikutin saya ya, kalau IO serbaguna udah nggak bisa digunakan, udah nggak bisa dipakai ya. Jangan ini emang nggak bisa sama gitu. Oke, nah nih, dashboard saya nggak bisa, Kak, karena lupa password. Tadi, kalau lupa password, nih, saya share dashboard dulu ya, sebentar. Kalau lupa password sebenarnya caranya mudah banget, gampang banget. Jadi, nah ini saya logout dulu, jadi tampilan awalnya. Oh ya, pastikan kalau mau login, linknya jangan sampai salah ya. Kalau misalnya memang lupa link loginnya, langsung tanya ke admin atau buka www.akademibisnisdigital.com. Ya, nanti bisa tanya jawab admin di situ. Nah, kalau lupa password, ini kalau ada yang masih nonton di YouTube, ini sebelum login, jadi ada yang namanya tombol lupa password. Ini biar yang di Instagram bisa lihat juga deh. Jadi ada yang namanya tombol lupa password nih, di bawah sini. Ya, di bawah sini. Nih, di bawah sini nih. Nih, ini. Nah, itu tinggal teman-teman klik aja. Nanti kalau udah klik lupa password, bakalan dikirimin email untuk reset password. Jadi, bikin password yang baru. Tapi emailnya pastiin email yang terdaftar di Abdi ya. Jangan sampai email yang tidak terdaftar gitu. Karena nanti nggak masuk ininya. Oke. Halo, halo juga. Maksudnya gimana nih? Oke, Mbak Fitri, saya kesulitan setelah landing page dibuka, salin, hilang tulisan salinnya. Itu langkah selanjutnya gimana? Nah, kalau udah pilih salin, salin itu kan copy ya. Kalau udah pilih salin, terus langsung aja nih, siapa nih? Kak Ujang ya, langsung aja nih Kak Ujang masuk ke ini, masuk ke Bitly-nya. Nanti kan di Bitly itu ada kolom untuk menulis link-nya gitu. Kalau apa namanya, terus langsung di klik tahan tuh di situ, di ininya, di kolomnya tersebut. Nanti langsung pilih tempel atau paste. Nah, udah tuh langsung muncul gitu. Pelan-pelan aja, nggak masalah. Karena banyak yang belum terbiasa ya biasanya. Oke, nih ada pertanyaan menarik. Kak, misal si A waktu buat Bitly yang di-customize menjadi belanja IO, lalu yang lainnya lagi beda di huruf besar kecilnya, misalnya jadi belanja IO, kecil semua. Jadi apa juga sama nggak bisa ya? Kalau besar kecilnya itu beda, harusnya sih bisa gitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Tapi dicoba aja gitu. Karena memang besar kecil huruf tuh juga berpengaruh. Tapi setahu saya bisa sih kalau misalnya besar kecilnya itu berbeda. Oke. Kalau Home Essenzo bisa di Bitly nggak, Mbak? Bisa, bisa. Semua landing page yang sudah tersedia itu bisa di Bitly kan ya. Jadi teman-teman boleh bebas berkreasi, silahkan gunakan namanya. Kalau misalnya mau gunakan nama sendiri untuk di linknya itu juga boleh. Misalnya tadi kan saya ngubah link landing page Citronella. Terus saya ya udah pede aja bilang apa namanya ganti Bitly-nya jadi Citronella Fitri misalnya atau Citronella nama panggilan saya Pipit gitu itu boleh boleh. Jadi supaya lebih mudah diingat juga oleh teman-teman ya. Oke.
Dashboard ganti email bisa nggak lain dengan waktu? Oh bisa. Nanti kalau misalnya mau ganti email, langsung chat ke admin dashboard aja ya. Jadi kalau mau ganti password bisa, mau ganti email juga bisa gitu. Langsung hubungi admin yang ada di dashboard. Oke? Oke, ini terakhir ya. Cara buat LP sendiri gimana Kak untuk tersambung ke WA? Oh, kalau untuk yang ini, materi ini, karena saya belum bahas nih malam hari ini sudah dibahas di training FB Ads part 2. Jadi langsung diikutin aja, nanti di sana diajarin gimana cara buat landing page sendiri, cara hubunginnya ke WA juga gimana. Langsung didaftarin aja ya nih, Kak Reski. Kebetulan minggu ini emang udah habis, jadi ikut yang minggu depan aja, nggak masalah. Oke? Oke, waktunya udah jam 9:01 nih di handphone saya. Jadi untuk pertanyaannya, mohon maaf saya tutup terlebih dahulu sampai sini aja. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, langsung tanya ke admin boleh ya. Dan pastikan langkah-langkahnya tadi jangan lupa ya. Apalagi untuk yang baru-baru gabung nih, jangan sampai lupa password dan email, jangan sampai salah karena nanti bakal sulit dan jadi nggak bisa nonton pembelajaran yang sudah disediakan di dashboard Abdi dan Essenzo gitu. Oke. Oke deh, sekian dulu untuk pembahasan atau untuk CTA kali ini atau coba tanya Abdi kali ini. Semoga kita bisa ketemu minggu depan. Jadi teman-teman pastiin minggu depan jangan absen ya. Nanti saya akan bawakan materi baru tentunya yang jauh lebih seru supaya teman-teman juga makin cepat praktek. Oke? Sekian dulu dari saya. Tadi kita buka dengan berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang di YouTube sudah menonton, yang di Instagram. Dadah. Oke.